Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Iyo Irwan Channel. Kali ini kita akan membahas atau belajar bersama dalam pembelajaran kelas 4 tema 1 subtema 2 pembelajaran 6. Tema 1 ini nanti adalah indahnya kebersamaan. Baik anak-anak, salam sehat, salam semangat. Jangan lupa untuk selalu belajar. Meskipun dalam masa pandemi yang tidak menentu ini, kalian harus tetap belajar dengan giat. Anak-anak semuanya, dalam pembelajaran tema 1 subtema 2 pembelajaran 6 ini nanti ada beberapa hal yang akan kalian pelajari tentang kompetensi dasar. Yang pertama adalah muatan pelajaran PPKN untuk KD 3.4, mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. KD 4.4 menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Dan untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia, KD 3.1 mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks, lisan, tulis atau visual. KD 4.1 menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Untuk tujuan pembelajaran 6 ini ada 6 tujuan anak-anak. Yang pertama, dengan membaca teks tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni, siswa mampu menjelaskan kegiatan yang mencerminkan sikap kerjasama dalam keberagaman agama. 2. Dengan membaca teks tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni, siswa mampu menceritakan kegiatan yang mencerminkan sikap kerjasama dalam keberagaman agama. 3. Setelah berdiskusi dan mengamati peragaan dari guru, siswa mampu menjelaskan prosedur variasi pola gerak dasar jalan, lari, lompat melalui permainan bakiak dengan teknik yang benar. 4. Setelah berdiskusi dan mengamati peragaan dari guru, siswa mampu mempraktikkan variasi pola gerak dasar jalan, lari, lompat melalui permainan bakiak dengan teknik yang benar. 5. Setelah membaca teks tentang cerita perbedaan bukanlah penghalang, siswa mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang untuk membuat ringkasan secara terstruktur. 6. Setelah membaca teks tentang cerita perbedaan bukanlah penghalang, siswa mampu meringkas teks tulis berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung secara terstruktur. Anak-anak, kita mulai pembelajaran 6. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Jadi anak-anak, kita sebagai manusia pasti pernah meminta tolong pada orang lain. Kita juga mungkin pernah membantu orang lain. Nah, dengan adanya saling tolong-menolong dan saling membantu tersebut, maka kegiatan yang kita lakukan akan semakin mudah. Hal ini juga akan bisa kita lakukan dengan mudah jika kita bekerja sama. Dengan kerjasama, maka pekerjaan yang berat akan terasa ringan dan pekerjaan yang tadinya susah akan dapat dikerjakan dengan mudah. Anak-anak semuanya, mari kita tengok. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Nah, kalian lihat pada
cerita sebelumnya anak-anak bahwa Udin, Beni, dan Edo memiliki perbedaan. Mereka berbeda agama. Udin beragama Islam, Edo beragama Kristen, dan Beni beragama Katolik. Nah, di sini anak-anak, pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan Bahagia Beregu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Bagaimana pendapatmu tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni? Nah, coba diingat-ingat tadi anak-anak, Udin, Edo, dan Beni itu adalah anak yang memiliki perbedaan. Berbeda apa tadi? Iya, berbeda agama. Udin beragama Islam, Edo beragama Kristen, dan Beni beragama Katolik. Lalu bagaimana pendapatmu tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni? Nah, bisa kalian lihat contoh jawaban ini anak-anak. Persahabatan Udin, Edo, dan Beni patut dicontoh. Mereka bisa berteman dengan baik dalam perbedaan yang mereka miliki. Jadi, kalian tidak boleh membeda-bedakan teman anak-anak. Kalian harus dapat bergaul dengan siapa saja. Tentunya dengan teman yang baik. Jangan sampai bergaul dengan teman yang mengajakmu untuk berbuat curang, berbuat hal-hal yang dilarang. Itu tidak boleh. Jadi berteman pun meskipun tidak boleh membeda-bedakan, tetapi harus bergaul atau berteman dengan yang baik, berteman dengan anak-anak yang mematuhi peraturan, yang paham mana yang baik dan yang buruk. Apakah kamu pernah mempunyai pengalaman bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda agama? Iya, tentunya pengalaman setiap orang itu akan berbeda-beda. Tentunya kalian juga mempunyai pengalaman yang berbeda-beda pula. Di sini mungkin jawabannya ada yang pernah, ada yang tidak pernah. Nah, di sini bisa dijawab pernah atau tidak pernah sesuai dengan pengalaman kalian masing-masing. Di sini ada contoh jawabannya, pernah. Kalau pernah berarti jawabannya hanya itu. Kalau tidak pernah, menurut saya perbedaan jangan dijadikan sebagai penghalang. Saya pernah bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. Salah satunya adalah pada kegiatan diskusi kelompok. Jadi ketika di sekolah kalian berdiskusi kelompok, tidak boleh membeda-bedakan untuk kelompok agama tertentu. Kalian harus bisa bekerja sama dengan teman yang lain meskipun dia berbeda agama. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan kegiatan kita yang ada di sekolah, di rumah, atau di masyarakat. Selanjutnya, apa yang dapat kamu pelajari dari cerita Udin, Beni, dan Edo tersebut? Nah, contoh jawabannya anak-anak, perbedaan latar belakang baik budaya maupun agama bukan merupakan penghalang untuk bekerja sama. Perbedaan yang ada menjadi alasan untuk saling melengkapi. Jadi anak-anak, ketika kita memiliki sebuah perbedaan, maka itu adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi perbedaan itu bukan sesuatu yang harus kita banding-bandingkan, bukan sesuatu yang harus kita katakan kita lebih baik, yang lain lebih buruk atau sebaliknya. Namun perbedaan itu akan membuat kita menjadi manusia yang saling membutuhkan, saling melengkapi, saling tolong-menolong. Kita harus ingat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, membutuhkan pertolongan orang lain. Bagaimanapun kita bilang kita bisa melakukannya sendiri, itu tetap bohong anak-anak. Semuanya pasti butuh orang lain. Kita mau
kerja keras dapat uang banyak pun setelah itu kita bilang kita bisa makan sendiri. Makan itu kita tidak mungkin tanam padi, kemudian berasnya sendiri, lauknya kita tanam sendiri. Kita pasti butuh orang lain juga. Nah, jadi apa yang kita lakukan di dunia ini pasti akan saling berhubungan dengan orang lain. Jadi dengan demikian kita harus bisa menjaga perasaan orang lain dengan saling menghargai, saling menghormati, dan tentunya kita tidak boleh membeda-bedakan karena perbedaan adalah hal yang baik, hal yang dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa sehingga bisa untuk saling melengkapi. Nah, anak-anak, kamu akan mengikuti lomba bahagia secara berkelompok. Nah, jika kita saat ini bukan berada di masa pandemi, mungkin kita bisa keluar dari kelas, kita siapkan bahagia, kita bisa bermain bahagia dengan riang gembira, bersorak-sorak, kita bisa tertawa, kita bisa teriak untuk menyemangati teman kita bisa berkompetisi dengan baik. Nah, anak-anak, meskipun kita tidak bisa melakukan kegiatan bahagia ini, mari kita bayangkan ketika lomba bahagia yang dilakukan oleh Udin, Edo, dan Beni ini, coba kita bayangkan, kira-kira mereka pasti bergerak, bukan? Nah, gerak apa yang dilakukan oleh mereka? Iya, gerak jalan. Nah, apakah kamu masih ingat tentang gerak dasar yang diperlukan dalam bermain bahagia? Ya, tentunya gerak dasar yang dilatih dalam permainan bahagia adalah jalan. Saat bermain bahagia, kita harus berjalan dengan sikap tubuh tegak, serta mengayunkan kaki dengan tegas dan bertenaga. Untuk bermain bahagia diperlukan kerjasama anggota tim dan kekompakan gerak serta keterampilan berjalan dan mengayunkan kaki. Maka dari itu, strategi untuk memenangkan pertandingan adalah teman yang memiliki tenaga yang lebih kuat, ayunan kaki yang terampil ditempatkan di depan. Setelah itu, diikuti oleh teman yang lainnya. Untuk ayunan langkah yang pertama disepakati menggunakan kaki yang kanan. Jadi di sini kelompoknya Udin, Edo, dan Beni itu punya strategi. Yang paling kuat taruh di depan dan ada sinyal atau kode mana yang harus digerakkan terlebih dahulu biar kompak. Biar kalau ketika mengayunkan kaki kanan, semuanya mengayunkan kaki kanan. Kalau kiri, kiri semua. Agar apa? Agar tujuannya lomba bahagia dapat dimenangkan. Kalau sampai tidak sama, yang satu kanan, yang satu kiri, yang satu kanan, yang satu kiri, nanti bisa jatuh anak-anak. Jatuh tersungkur, nah bisa sakit, berdarah, nah, bahaya kan? Jadi kekompakan dalam bermain bahagia itu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan sehingga bisa meraih tujuan bersama. Tentunya ini adalah contoh kerjasama dalam anggota kelompok. Selanjutnya anak-anak, kerjasama yang dilakukan dalam permainan bahagia kira-kira apa ya? Apa saja yang mungkin kalian lihat dari contoh kerjasama dalam permainan bahagia? Kita bayangkan saja si Udin, Edo, dan Beni tadi bermain bahagia. Tadi diceritakan bahwa mereka mengatur strategi, siapa yang harus ada di depan, kemudian apa yang harus dilakukan dulu, langkah yang mana. Nah, kira-kira apa kerjasama yang dilakukan dalam permainan bahagia? Kita bisa coba kita bahas. Nah, ini contohnya. Yang pertama adalah bekerja sama dalam mengatur strategi permainan bahagia. Seperti urutan permain bahagia, siapa yang di depan, siapa yang di tengah, siapa yang di belakang. Kemudian kesepakatan langkah, disepakati dulu. Pertama itu langkahnya apa? Kanan dulu atau kiri dulu. Jadi ini tergantung tim masing-masing. Yang penting kompak untuk langkah pertama itu. Kemudian
kode untuk kekompakan. Misalkan kiri, kanan, kiri, kanan, atau Y, ya, Y, ya. Jadi terserah kodenya apa yang bisa dimengerti oleh kelompok masing-masing, sehingga kelompok lain mungkin tidak mengetahui. Kemudian yang kedua adalah bekerja sama dalam mengayunkan langkah yang sama dengan mengikuti pemain yang paling depan. Jadi tidak boleh kita bermain bakia itu seenaknya sendiri. Kita tidak boleh mengayunkan langkah sesuka hati kita. Kita harus ikut yang paling depan. Kita harus ikut yang depan itu ngajaknya kanan dulu atau kiri dulu. Kalau kanan kita ikut kanan, kalau kiri kita itu kiri. Nah, ini adalah contoh sikap kita mengikuti peraturan, kita patuh pada pimpinan. Jadi nanti kalau ketika kalian berada dalam sebuah tim dan kalian harus bekerja sama, kita harus patuh dengan peraturan yang dibuat dalam tim tersebut. Kita tidak boleh sesuka hati kita tidak boleh seenaknya, kita tidak boleh mementingkan kepentingan kita. Kita harus mengikuti aturan, patuh pada pimpinan, sesuai arahannya bagaimana, sehingga kerjasama dalam tim atau dalam permainan, contohnya di permainan bakia ini, dapat terwujud, dapat tercapai dengan hasil yang maksimal. Nah, anak-anak semuanya kelas 4, kita lanjutkan. Masih ingat dengan cerita perbedaan bukan penghalang? Nah, cerita perbedaan bukan penghalang ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, anak-anak. Jadi kalian mungkin masih ingat apa sih cerita perbedaan bukan penghalang ini? Nah, kalau lupa, ini ceritanya. Nah, di sini ada 3 paragraf, anak-anak. Judulnya adalah perbedaan bukanlah penghalang. Di sini ada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Nah, di sini anak-anak, setiap paragraf itu memiliki kalimat. Jadi terdiri dari beberapa kalimat. Ada contohnya di paragraf 1, ada beberapa kalimat. Nah, setiap awal dari kalimat tersebut biasanya diawali dengan huruf kapital atau huruf besar, dan di akhir setiap kalimat akan diakhiri dengan tanda baca titik ini. Kemudian ini titiknya, ini, kemudian ini, dan di sini, di sini. Nah, di awalnya tadi huruf kapital. Nah, ini. Tapi tidak semua yang huruf kapital itu pasti di awal loh, anak-anak. Ini hari Minggu ini. Ini karena nama. Untuk paragraf 2, 3 itu juga sama. Setiap kalimat pasti diawali dengan huruf kapital. Kemudian di akhir kalimat pasti diakhiri dengan tanda baca titik. Nah, kemudian untuk penulisan nama itu pasti juga huruf kapital untuk awal katanya. Seperti itu. Dan di sini kalian harus memahami mana itu kalimat efektif, kalimat yang tidak efektif. Nah, agar kalian bisa membuat cerita atau membuat paragraf yang baik. Jadi di sini ada contoh-contohnya ini sudah bagus ini anak-anak. Bagaimana kalian menggunakan di sini di sebagai imbuhan, ini disambung. Nah, ini contohnya. Kemudian di sebagai kata depan ini dipisah. Itu adalah contoh dari penulisan atau tata tulis dalam bahasa tulis. Nah, berkaitan dengan cerita perbedaan bukanlah penghalang ini anak-anak, coba kalian baca dari teks perbedaan bukanlah penghalang ini, kemudian tolong kalian nanti temukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dari masing-masing paragraf. Mana sih yang termasuk gagasan pokok dan mana yang termasuk gagasan penjelas. Nah, sebenarnya di sini sudah Pak Irwan tandai. Gagasan pokoknya adalah yang berwarna merah. Jadi kalian tinggal bisa menyalin di buku mungkin. Jadi bagaimana cara menemukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dari sebuah teks. Nah, gagasan pokok ini akan dijelaskan oleh gagasan penjelas. Ketika kita memilih menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama sebagai gagasan pokok, maka kalimat ini akan dijelaskan oleh gagasan penjelas. Nah, menghias. Nah, di sini
Menghias ini sudah dijelaskan di sini. Di sekolah terlihat ramai. Kenapa? Ada kegiatan menghias ini. Kemudian itu diminta datang ke sekolah untuk menghias. Nah, kemudian diadakan lomba menghias. Kemudian tiap kelas harus terlihat unik dan dengan kreasi. Ini adalah menjelaskan menghias. Kemudian dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah, itu juga untuk menghias. Pembagian tugas merupakan hiasan telah dilakukan. Ini adalah tanggung jawabnya ini. Sehingga kita bisa memilih menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama adalah gagasan pokok dari paragraf yang pertama. Untuk paragraf yang kedua, kita lihat yang tanda merah ini anak-anak, hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Nah, kita lihat hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hampir semuanya hadir. Ini dijelaskan. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Ini menjelaskan bahwa Edo dan Marta ini belum hadir sehingga di sini hampir semua siswa. Berarti bukan semua siswa. Edo dan Marta izin. Nah, hampir semua siswa lagi kan. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja, jadi belum hadir. Kemudian Udin dan teman-temannya tidak keberatan. Itu karena ini tadi menjelaskan yang ini tadi, yang izin tadi. Sehingga ketika kita milih gagasan pokok, itu pasti akan dijelaskan oleh kalimat-kalimat setelahnya atau kalimat-kalimat sebelumnya. Yang utama anak-anak, gagasan pokok itu sifatnya adalah umum. Nah, untuk yang hal-hal khusus itu adalah gagasan penjelas. Kemudian yang kedua anak-anak, kalian jangan berpendapat atau punya pemikiran bahwa gagasan pokok itu pasti yang nomor awal. Tidak, ini contohnya di paragraf 1 ini ternyata ada di akhir, dan paragraf kedua ada di akhir, paragraf ketiga ada di awal lagi. Jadi setiap paragraf beda-beda karena pola pengembangan paragraf itu ada deduktif, ada induktif. Ada juga deduktif dan induktif, jadi campuran anak-anak. Ada 3 pola pengembangan paragraf. Bahkan ada juga yang naratif. Ketika semuanya itu penting, semuanya itu adalah gagasan pokok, itu adalah naratif. Nah, untuk yang pertama ini adalah induktif karena di akhir kalimat. Kemudian ini di awal, ini adalah deduktif. Dan yang ketiga ini adalah deduktif lagi. Jadi demikian anak-anak berkaitan dengan cara menemukan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Semoga penjelasan ini dapat kalian terima sehingga kalian bisa menentukan mana gagasan pokok dan gagasan penjelas untuk paragraf-paragraf yang lainnya. Tentunya nanti setelah tes atau soal itu tidak mungkin teksnya adalah teks perbedaan bukan penghalang ini, mungkin teks yang lainnya. Sehingga dengan apa yang kalian pelajari di sini, kalian bisa memecahkan masalah menemukan gagasan pokok dan gagasan penjelas di paragraf-paragraf yang lain. Baiklah, kita lanjutkan anak-anak. Ini tadi untuk paragraf satunya ada gagasan pokoknya, kemudian gagasan penjelasnya, ada beberapa di sini. Ini adalah contoh dari yang paragraf 1. Kemudian selanjutnya anak-anak, ini untuk yang paragraf kedua, gagasan pokoknya, gagasan pendukungnya. Gagasan pendukung itu hampir setiap kalimat itu merupakan gagasan pendukung dari gagasan pokok. Jadi gagasan pendukung atau gagasan penjelas itu biasanya satu kalimat yang lainnya selain gagasan pokok itu adalah gagasan pendukung atau penjelas. Kemudian yang ini adalah yang paragraf ketiga. Nah, ini sudah Pak Irwan jelaskan tadi. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Setelah kita menemukan gagasan pokok dan gagasan penjelas atau pendukung dari cerita perbedaan bukanlah penghalang tadi, kita bisa membuat ringkasan cerita.
Nah, ringkasan cerita ini anak-anak, kalian tidak perlu menulis sedetail mungkin sama persis dengan yang ada di teks cerita tersebut. Bahkan ringkasan cerita ini jika kalian tulis dengan bahasa kalian sendiri, seingat kalian, itu jauh lebih bagus dibandingkan kamu menulis sama persis yang ada di teks perbedaan bukanlah penghalang. Mengapa? Karena ringkasan itu harusnya padat, harusnya lebih pendek dibandingkan cerita aslinya, karena dipersingkat, diringkas. Nah, ringkasan itu kan hanya rangkuman, hanya sedikit dari cerita yang sudah disampaikan. Jadi jangan sampai ditulis sama persis dengan yang ada di teks. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Nah, di sini ini sudah beda. Pada hari Minggu semua siswa diminta datang ke sekolah. Padahal di awal tadi tidak seperti itu. Nah, ini sudah merupakan ringkasan dari teks perbedaan bukanlah penghalang tadi, lebih pendek dibandingkan yang tadi. Kita lihat tadi contohnya yang pertama itu kecil-kecil sekali hurufnya, sekarang sudah agak besar. Jadi ceritanya pasti semakin sedikit sehingga hurufnya bisa Pak Irwan perbesar. Ini adalah contoh dari ringkasan. Apakah harus seperti ini? Tentu tidak. Semakin kalian berkreasi dengan kata-kata kalian sendiri, seingat kalian ketika kalian membaca teks perbedaan bukan penghalang tadi, semakin kalian bisa sedikit tapi bisa menyentuh semua isi dari awal, tengah hingga akhir, maka ringkasanmu itu adalah semakin bagus. Jadi semakin padat itu semakin bagus. Jadi bukan berarti ringkasan itu harus yang paling panjang, harus yang paling, ketika teksnya 3 paragraf kamu ringkasannya 5 paragraf, itu salah. Kalau bisa 3 paragraf, ringkasannya adalah 1 paragraf. Seperti itu anak-anak. Jadi paham ya, meringkas itu bukan menulis sama persis, tapi harus sesuai dengan apa yang kalian baca. Selanjutnya, di sini anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang apa yang kita lakukan di awal tadi, kita sudah lihat bahwa Udin, Edo, dan Beni bermain bakya. Tentunya ada kerjasama di sana. Nah, apakah kerjasama itu hanya ada di permainan bakya? Tentunya tidak kan? Di rumah ada yang bekerja sama, di sekolah ada yang bekerja sama, dan juga di masyarakat. Nah, di sini kerjasama itu apa sih sebenarnya? Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini disebutkan bahwa ciri-ciri kerjasama itu yang pertama adalah ada sekelompok orang, harus ada orangnya anak-anak, jangan hanya 1, minimal 2 orang. Kalau sudah ada 2 orang bisa bekerja sama, tapi kalau hanya 1 kerjasama dengan siapa? Jadi tidak bisa kalau hanya 1 orang, harus ada sekelompok minimal 2 orang. Yang kedua ada tujuan bersamanya. Ada sesuatu yang ingin dicapai dalam kegiatan kerjasama tersebut. Kayak permainan bakya tadi, kerjasamanya adalah mencapai kemenangan dalam permainan bakya. Kemudian yang ketiga adalah pekerjaannya menjadi ringan, pekerjaannya menjadi mudah, pekerjaannya menjadi cepat. Nah, contoh kerjasamanya di masyarakat itu contohnya adalah siskamling, gotong royong memperbaiki jalan, gotong royong perayaan Idul Adha, kerja bakti mencabut rumput, dan lain sebagainya. Kemudian yang bukan contoh kerjasama, meskipun itu melibatkan sekelompok orang, kemudian dilakukan bersama, tapi itu bukan contoh kerjasama. Contohnya apa? Mencoret-coret tembok, merusak fasilitas umum, mencuri bersama teman, ada juga mencontek. Jadi itu bukan contoh kerjasama, mencontek itu. Nah, anak-anak sudah paham kan sekarang tentang kerjasama di masyarakat? Mari kita lanjutkan. Nah, tahukah kamu gambar apakah benda di samping? Iya, gambar di samping adalah jam gadang. Apa itu jam gadang? Jam gadang adalah menara jam yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi di Provinsi Sumatera Barat. Jauh ya kalau di tempat Pak Irwan, karena Pak Irwan ada di Jawa Tengah. Kalau mau ke Sumatera Barat harus nyebrang laut, harus pindah pulau dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera.
Anak-anak semuanya, kita lihat di sini di bagian jam gadang ini ada tandanya anak-anak. Di bagian atap itu ternyata ada pertemuan dua garis. Nah, di bagian bawah ada juga di bagian tangga, kemudian di bagian pondasi. Nah, kita bisa coba prediksi kira-kira itu, kita tahu kan sebelumnya di pertemuan 5 ada pengukuran sudut. Nah, kita coba ya untuk bagian atap, kira-kira prediksinya adalah 30 derajat. Nah, besar sudutnya sebenarnya adalah berapa? Nah, 40 derajat. Kemudian untuk bagian tangga itu ada 120 prediksinya. Ternyata besarnya adalah 140. Kemudian untuk pondasi itu 90 derajat. Nah, besar sudut sebenarnya adalah 90 derajat. Nah, hasil pengukurannya kita cobakan untuk bangun datar yang lain anak-anak. Di sini ada bangun datar segitiga ABC dan bangun datar ABCDE. Nah, ini tidak bisa kita katakan persegi, kita tidak bisa katakan trapesium untuk yang kedua ini, tapi bangun datar ABCDE. Nah, coba kita lihat di sudut CAB, sudut ABC, dan sudut ACB di segitiga ternyata besarnya sama 60 derajat. Kemudian untuk yang sudut ABC di bangun kedua ini ternyata ada perbedaan anak-anak. Kalian bisa ukur sendiri nanti jika kalian punya buku tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran 6, bisa kalian ukur sendiri dengan busur derajat. Anak-anak, kita lanjutkan. Apa yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran 6 ini? Yang pertama, kalian sudah mempelajari kerjasama dalam keragaman. Kita ingat tadi Udin, Edo, dan Beni adalah anak yang berbeda. Mereka memiliki keyakinan beragama yang berbeda. Udin keyakinannya Islam, Edo itu Kristen, dan Beni tadi adalah Katolik. Mereka dapat bekerja sama dengan baik dalam permainan bahagia, contohnya tadi, sehingga kalian juga bisa mencontoh atau menteladani apa yang dilakukan oleh Udin, Edo, dan Beni untuk bekerja sama dalam keragaman. Tidak boleh membeda-bedakan perbedaan, karena perbedaan adalah anugerah Tuhan yang Maha Kuasa dan bisa saling melengkapi. Yang kedua adalah cara pengukuran sudut dengan busur derajat. Nah, di sini tadi kita juga sudah mengukur sudut dari jam gadang tadi, ada di bagian atap, di bagian tangga, dan di bagian pondasi dengan busur derajat. Kita juga sudah mengukur segitiga ABC dan bangun datar ABCDE dengan busur derajat. Selanjutnya kita sudah mempelajari tentang gagasan pokok dan ringkasan cerita. Ketika kita menemukan gagasan pokok, gagasan penjelasnya, kita bisa membuat ringkasan cerita. Nah, demikian anak-anak yang dapat Pak Irwan sampaikan. Semoga yang Pak Irwan sampaikan ini bermanfaat. Kalian tetap semangat, salam sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu belajar meskipun dalam kegiatan pandemi, dalam posisi pandemi seperti ini, kalian tetap harus semangat belajarnya. Semoga apa yang Pak Irwan sampaikan ini bermanfaat. Ada salah kurangnya Pak Irwan mohon maaf. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya.